Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanina Roisyah, Prodi PAI semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baik, langsung saja. Di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan. Dan untuk yang pertama yaitu dalam ilmu administrasi pendidikan terdapat beberapa pandangan terkait definisi dari administrasi tersebut. Yang pertama, administrasi lebih luas dari manajemen, dan yang kedua, administrasi sama dengan manajemen, dan yang ketiga, administrasi itu lebih sempit dari manajemen. Untuk penjelasannya yaitu untuk pendapat yang pertama, yang mempercayai bahwa administrasi itu lebih luas dari manajemen karena menganggap administrasi sebagai suatu aktivitas strategik dan merupakan suatu keseluruhan proses kerjasama. Nah, sedangkan manajemen itu merupakan aktivitas melaksanakan kebijakan yang langsung dengan orang-orang untuk merealisasikan kebijakan. Untuk pendapat yang kedua, yang mengartikan bahwa administrasi dan manajemen itu sama, yaitu bisa digunakan istilahnya secara bergantian disesuaikan dengan konteks tanpa kehilangan makna. Dan yang ketiga, yang mempersepsi bahwa administrasi itu lebih sempit daripada manajemen karena persepsi tersebut mengikuti dalam pemakaian istilah peninggalan Belanda, di mana arti dari administrasi itu sendiri artinya sempit. Dan untuk soal yang kedua yaitu pendapat atau pandangan menurut MC Gregor yang dikutip oleh Profesor Dr. Haji Engkoswara, di mana dalam satu buku karangannya yang berjudul Administrasi Pendidikan dalam bab gaya dasar kepemimpinan, bahwa ada dua macam manusia, yaitu manusia X dan manusia Y. Nah, di mana cara memimpin manusia X dan manusia Y itu pastinya berbeda karena mereka itu memiliki sifat yang berbeda. Nah, jadi untuk manusia X itu lebih cocok memakai gaya kepemimpinan yang seperti apa, dan untuk manusia Y itu lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan yang seperti apa. Nah, jadi di sini menurut MC Gregor itu sendiri bahwa manusia X itu lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan otoriter. Kenapa seperti itu? Karena manusia yang X itu dia bisa melaksanakan tugasnya apabila ada dorongan atau apabila dia itu sudah diperintah, jadi harus selalu diingatkan. Sedangkan manusia Y itu lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis karena manusia Y itu tidak berpatokan kepada perintah, tapi dia itu sadar akan tugasnya sendiri. Untuk yang ketiga yaitu ada 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, pseudo-demokratis, laissez-faire, dan demokratis. Nah, dari keempat gaya kepemimpinan tersebut tentu semuanya itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, dari keempat gaya kepemimpinan tersebut, gaya kepemimpinan yang seperti apa yang cocok digunakan pada zaman sekarang. Nah, jadi menurut saya gaya kepemimpinan yang cocok digunakan pada zaman sekarang yaitu gaya kepemimpinan yang otoriter dan demokratis. Kenapa harus dua? Karena jika kita cuma menggunakan satu gaya kepemimpinan saja, itu pasti tidak akan berjalan lancar. Nah, seperti yang pada soal yang kedua, di mana manusia itu ada dua golongan, yaitu manusia X dan manusia Y, di mana dalam cara menghadapi kedua manusia tersebut itu berbeda. Jadi juga
harus mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda. Jadi yang sangat cocok pada zaman sekarang itu gaya kepemimpinan otoriter, di mana kita itu sebagai pimpinan harus selalu mengingatkan anggota agar bisa melaksanakan tugasnya masing-masing, dan gaya demokratis kita itu bisa menerima saran apapun dari anggota. Jadi tidak semua keputusan ada di tangan pemimpin, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan yang keempat, yaitu ketika kita mempunyai sebuah lembaga pendidikan, tentu penting sekali kita mempunyai visi dan misi. Namun tidak sedikit orang yang masih belum memahami apa yang dinamakan visi dan misi. Nah, jadi di sini yang dinamakan visi dan misi. Visi itu adalah tujuan yang akan dicapai. Nah, kita itu membuat lembaga tersebut itu apa yang ingin kita capai. Nah, itu adalah visi. Sedangkan misi itu adalah cara untuk kita mencapai tujuan tersebut. Caranya itu seperti apa agar kita itu bisa mencapai tujuan yang sudah kita bentuk tersebut. Kemudian bisa kita ambil contohnya di sini dari lembaga MTS ya, dimana di sini visinya dijelaskan bahwa mencetak kader-kader Islami berilmu pengetahuan dan berjiwa pesantren. Dan misinya yang pertama yaitu keislaman yang mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua FDS, yaitu menyelenggarakan pendidikan full day school. Yang ketiga IT, pelaksanaan pembelajaran berbasis information teknologi. Yang keempat Adiwiyata Madrasah, yaitu pemaksimalan program Adiwiyata Madrasah. Yang kelima program unggulan, yaitu optimalisasi kompetensi program unggulan berupa penguasaan bahasa Arab, bahasa Inggris, tartil Quran, tahfidzul Quran, serta penguasaan kitab kuning. Dan yang terakhir yaitu organisasi yang membangun dan mengembangkan sistem keorganisasian yang berdaya guna untuk pengkaderan yang berkelanjutan. Nah, dari visi dan misi yang sudah dijelaskan, lembaga tersebut itu sudah sesuai, visi dan misinya itu sudah sesuai. Bisa dilihat pada misi yang nomor 1, yang menunjukkan cara untuk mencetak kader-kader Islami. Kemudian pada misi yang nomor 2, 3, dan 6 di sana itu sudah menjelaskan cara untuk mencetak kader yang berilmu pengetahuan. Dan pada misi yang nomor 4 sudah menunjukkan cara untuk mencetak kader yang cinta lingkungan, dan pada misi yang nomor 5 menunjukkan cara untuk mencetak kader yang berjiwa pesantren. Nah, dari visi dan misi yang sudah dicontohkan tersebut, jadi sudah kita ketahui bahwa visi dan misinya itu sudah sesuai. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu jika ada sebuah lembaga yang siswanya puas sekali belajar di tempat tersebut karena meskipun jarang masuk belajar, lembaga tersebut tetap memberikan nilai yang bagus kepada para muridnya. Nah, kalau kita merujuk pada definisi sekolah yang bermutu, maka akan kita dapati bahwa salah satu poin sebuah lembaga itu bisa dikatakan bermutu jika pelanggannya puas. Jadi menurut Anda, apakah sekolah tersebut sudah bisa dianggap bermutu? Nah, jadi menurut saya sekolah itu masih tidak bisa dianggap bermutu, karena sekolah yang bermutu itu mempunyai beberapa kriteria seperti kepuasan pelanggan, administrasinya itu tertib, disiplin, dan lain-lain. Nah, jadi karena lembaga tersebut hanya menjalankan satu kriteria saja, jadi sekolah tersebut masih tidak bisa dikatakan sekolah yang bermutu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.